BTTH Kaisar Api, episode 469. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saudara Xiaoyan, di kedalaman dataran kota Phoenix ini, pasti ada cara untuk menerobos permainan, dan aura segel reinkarnasi sangat kuat. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan Pulau Phoenix di atas. Barulah setelah semua energi kekerasan itu mereda, Suner menatap ke dasar dataran dengan ekspresi serius dan berkata, "Sekarang tampaknya hampir mustahil untuk membersihkan dan menggunakan kekuatan kasar untuk memasuki Pulau Phoenix, jadi satu-satunya cara adalah memulai dari kota Praja Phoenix. Keluarga Phoenix memiliki temperamen yang mulia, dan jumlahnya lebih banyak daripada pohon Phoenix. Napas kehidupan di dataran yang dipenuhi kristal aneh ini sangat lemah." Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi untuk sementara waktu dia tidak bisa menggunakan metode lain yang lebih baik. "Ayo, mari kita turun ke kedalaman terlebih dahulu. Dengan bantuan segel reinkarnasi Suner, kita seharusnya bisa menembus permainan ini dengan relatif lancar." Setelah berpidato, semua orang mulai bergerak, berjalan menuju bagian terdalam kota Phoenix ini. "Aku tidak tahu api suci mana yang dimiliki keluarga Phoenix ini." Xiaoyan sedikit bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya, karena berdasarkan beberapa legenda samar tentang keluarga Phoenix, Xiaoyan tidak berpikir bahwa keluarga Phoenix akan memberikan api suci yang mereka jaga, dan karena metode rahasia keluarga Phoenix terlalu teliti, tidak ada yang tahu api suci mana yang ada di klan mereka. Saat berjalan, sambil memandang pepohonan sicamore yang rimbun di sekitarnya, aura cahaya dan kesucian sedikit menyelimuti, tetapi beberapa kristal dan nyala api merah menyala yang aneh itu tertutup debu. Pepohonan sicamore ini tampaknya telah berhenti tumbuh dan tidak memiliki vitalitas sama sekali. Bahkan berdasarkan persepsi Xiaoyan, kristal dan api ini bukanlah vampir yang menyerap kekuatan kuno di pohon-pohon platanus. Sebaliknya, mereka melindungi pohon-pohon platanus ini. Dengan matanya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh di pohon platanus itu, tetapi kekuatan jiwa dan api suci Xiaoyan mampu menemukan beberapa hal yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Di atas pohon-pohon platanus ini, terdapat gelombang kejahatan yang sangat kuat. Kekuatan semacam itu tidak diperlukan bagi ras jahat yang tidak memiliki wilayah kekuasaan. Namun kini kekuatan jahat itu begitu lemah sehingga hampir bisa diabaikan. Namun, penemuan yang begitu halus ini membuat Xiaoyan berpikir, mungkinkah klan Phoenix yang tirani juga telah meredam serangan klan jahat asing? "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Bing Shueyao bertanya pada Bing Feng yang menyusut di sampingnya. "Terobosan!" Bing Feng tiba-tiba berteriak hingga ke pelosok kota Phoenix, suaranya yang jernih dipenuhi dengan permusuhan. "Hati-hati!" Bing Xiao tahu bahwa Bing Feng memiliki darah Phoenix, jadi dia hanya bisa memberi instruksi kepada semua orang. Setelah beberapa saat, pandangan semua orang tiba-tiba menyempit, dan hutan kristal yang hampir dikelilingi oleh pohon-pohon platanus yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang tanpa tanda apapun. Hutan kristal ini kedap udara dan tidak dapat ditembus oleh kekuatan apapun. Lorong kristal sangat mencolok, dan bahkan ada beberapa jejak langkah samar di lorong kristal ini, jelas seseorang telah berjalan di sana. "Tolong saya!" Saat semua orang ragu-ragu, energi yang sangat dahsyat berubah menjadi riak energi merah menyala, menyebar dari kedalaman hutan kristal di depan mereka, disertai dengan suara yang sangat lemah. "Apakah kamu mendengarnya?" Tubuh Feng Qianjiao tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia bisa mencium ekspresi yang benar-benar mengharukan dari suara itu. Itu adalah penindasan absolut di atas garis keturunan. Wow, semua orang saling memandang, dengan hati-hati melangkah masuk ke lorong kristal, dan berjalan menuju kedalaman hutan kristal. 10 menit kemudian, di kedalaman hutan kristal, pemandangan dahsyat mengguncang hati mereka dan membuat mereka tak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini, danau itu, dan pohon platanus. Yang terlihat adalah area yang sangat luas dan besar, dan di area tersebut terdapat sebuah danau yang berkilauan, tetapi danau tersebut saat itu juga tertutup oleh blok-blok kristal. Di tengah danau, terdapat pohon sicamore raksasa dengan ketinggian 1000 meter. Cabang-cabangnya, batangnya, semuanya menunjukkan sentuhan fluktuasi kuno. Pulau Phoenix.
Apakah pulau itu benar-benar terseret olehnya? Mengapa kita tidak bisa melihat pemandangan ini dari luar? Feng Qiandai mengerutkan kening, jelas sekali ia memiliki banyak keraguan. Ini adalah metode keluarga Phoenix. Mungkin ada kekuatan di sini yang menghalanginya. Kita berada di dunia luar dan tidak dapat benar-benar menemukan situasi di sini. Suner mengangguk. Saat ini, segel reinkarnasi tidak panas, tetapi memancarkan jejak kesombongan yang membakar, menghanguskan tubuh Suner. Jelas, kekuatan untuk menekan segel samsara telah mencapai batasnya, dan apa yang harus dihadapi Suner selanjutnya adalah dampak balik dari segel samsara, tetapi masih ada sedikit waktu sebelum langkah terakhir. Tolong saya, suara rendah kuno itu terdengar, dan tiba-tiba cabang-cabang pohon ara kuno di bawah balok-balok kristal yang tertutup debu di depan semua orang berkedip-kedip dengan cahaya merah menyala, lalu tiba-tiba meledak. Pohon ara ini, inilah penjaga kota Phoenix, roh pohon Phoenix. Tidak lama kemudian, gagak emas berkaki 5 itu menyusut dan hinggap di bahu Suner. Sambil meredakan rasa sakit yang dialami Suner, ia menatap pohon raksasa kuno di depannya dan kehilangan suaranya. Meskipun gagak emas berkaki 5 ditindas oleh klan Xuanyao selama bertahun-tahun, dia pernah menjadi orang yang mengikuti 9 penguasa api mendalam ke klan Phoenix. Ingatannya melayang dan mudah untuk diingat kembali. Roh Indus, Xiaoyan mengerutkan kening. Dari suara itu, tidak cukup untuk menilai cara permainan saat ini berjalan, jadi semua orang berkomentar dengan ragu. Keluarga Phoenix dilambangkan oleh pohon platanus, karena pohon itu melambangkan keanggunan dan kemurnian, dan citra keluarga Phoenix sangat lembut. Adapun roh pohon Phoenix, ia adalah raja dari pohon Phoenix. Ia terus-menerus memberikan energi vital ke Pulau Phoenix, dan juga merupakan salah satu akar dari keluarga Phoenix. Lihat, puncak pohon platanus ini terhubung ke bagian bawah Pulau Phoenix. Ingatan tentang gagak emas berkaki 5 itu muncul seperti mata air, lalu menatap langit. Memang benar, tetapi cabang-cabang pohon platanus ini semuanya layu dan kering, dan sepertinya pohon itu telah kehabisan tenaga. Mengapa demikian? Xiaoyan mengangguk, dan berbicara dengan lugas. Tolong saya. Suara kuno itu terdengar lagi, kali ini suaranya sangat jernih, dan semua orang dapat dengan jelas mengetahui bahwa suara itu berasal dari pohon platanus di depannya. Roh pohon platanus, sampaikan permintaanmu, kami dapat membantumu. Dalam sekejap, gagak emas berkaki 5 itu melompat, berjongkok di udara, dan meraung ke arah pohon platanus yang berdebu. Kekosongan di sini terasa seperti penjara dan berdebu, bahkan dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat dari gagak emas berkaki 5 saat ini. Ketika ia melompat ke udara, tekanan yang sangat besar menyebabkan tubuhnya menjadi terpelintir. Wong berdengung. Pada saat yang sama, lingkaran energi merah menyala menyebar keluar, dan tiba-tiba pemandangan di tengah hutan berubah secara dramatis. Bidang, apakah roh pohon Phoenix ini benar-benar dapat menggunakan wilayah ini? Dunia kristal itu lenyap, digantikan oleh sebuah danau besar dengan ombak yang bergejolak. Ini adalah alam roh Indus dan dunia batinnya. Berhati-hatilah. Gagak emas berkaki 5 berdiri di langit dan memandang pemandangan ini dengan sedikit kekhawatiran. Hembusan napas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di danau, dan pohon platanus di depannya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi secercah cahaya berpendar yang tersebar di ladang ini, membentuk sosok ilusi. Tolong saya. Dikelilingi cahaya lampu neon, terdengar gumaman lemah di Zaitu. Pada akhirnya, Bing Xiao dan Feng Qin saling pandang, dan mereka tak berdaya melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, meskipun keduanya memiliki identitas khusus, mereka hanya mengetahui sedikit informasi internal tentang keluarga Phoenix. Saudara Xiaoyan, roh pohon payung tampaknya terluka. Melihat energi luar biasa yang berkelap-kelip di depannya dan penampakan aneh dari sosok yang muncul tiba-tiba, Suner menggertakkan giginya dan menahan serbuan tanda reinkarnasi di antara alisnya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Fluktuasi yang berasal dari segel samsara terlalu kuat, jelas ada sesuatu yang menyentuhnya di sini. Benda di hadapanku ini pasti berhubungan dengan 9 penguasa api agung. Wow, pada saat yang sama, transformasi energi fluoresen di depannya berakhir, dan seorang lelaki tua kurus yang sakit parah berdiri lesu di langit, menatap tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada dengan mata kosong, gelap dan tanpa vitalitas, seolah-olah seluruh tubuhnya dirasuki oleh kehampaan yang tak berujung. Ia hanyalah cangkang kosong.
Seperti yang kuduga, tebakanku benar, itu adalah roh pohon Phoenix dari klan Phoenix. Melihat penampilan lelaki tua lemah di hadapannya, gagak emas berkaki 5 itu menjadi sombong dan mengejek. Sebagai roh api suci, sebagai perwujudan senjata ilahi, ia tidak takut akan hal-hal ini. Adapun lelaki tua di depannya, dia adalah raja dari semua pohon Phoenix di kota Phoenix, dan dialah juga yang mengelola dan menyalurkan kekuatan kehidupan di pohon Phoenix agar keluarga Phoenix dapat eksis. Tolong saya. Orang tua dengan roh indus di atas langit tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lemah. Begitu dia selesai berbicara, di belakangnya, sebuah tanaman kecil yang tingginya tidak lebih dari 1 inci perlahan muncul. Ketika tanaman kecil ini muncul, semua energi langit dan bumi di area ini tiba-tiba menjadi suram, dan berubah menjadi rimbun dan subur, yang sangat menarik perhatian. Wong berdengung. Dengan munculnya tanaman aneh ini, Bing Feng dan Feng Qian yang sedang bertengger di pundak Bing Xiao, dua suara Feng Min yang lemah terdengar, dan rasa gelisah yang kuat langsung menyelimuti hatiku. Energi yang sangat murni. Xiao Yan buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi semua orang di dalamnya, dan memandang tanaman aneh ini dengan ekspresi serius, tetapi informasi yang dikembalikan kepada Xiao Yan oleh kekuatan api suci dan persepsi jiwa sangatlah aneh. Di belakangnya terdapat inti dari wilayah Phoenix Township ini, yaitu bibit pohon Phoenix. Benda ini adalah esensi dari semua pohon Phoenix dalam keluarga Phoenix. Pohon-pohon platanus di sini telah lama dihuni oleh burung Phoenix, dan mereka telah menjadi sangat spiritual, jadi menurut petunjuk mereka, kita memiliki kesempatan untuk melangkah ke Pulau Phoenix. Bing Feng dan Feng Qin, sebagai keturunan para pengikut keluarga Phoenix, wajar jika ada tekanan seperti itu dalam darah mereka. Jinwu yang berkaki 5 memandang dengan serius ke arah cahaya redup di belakang lelaki tua itu, dan berkata dengan lega setelah beberapa saat. Betapa lemahnya vitalitasnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Vitalitas tunas ini terlalu lemah. Jika bukan karena perlindungan balok-balok kristal berdebu itu, tunas ini pasti sudah mati sepenuhnya. Tolong saya. Pada saat itu, suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serak, dan kemudian di atas tubuhnya, celah-celah berwarna-warni yang dipenuhi fluktuasi kuno menyebar. Di atas tubuh dan tanaman di belakangnya, bayangan Phoenix merah menyala muncul sedikit bergelombang. Suner. Pada saat itu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan langsung meraih lengan Suner lalu menghampiri tanaman itu. Ini, api suci. Tepat ketika dia mendekati tanaman dengan vitalitas lemah ini, 9 api mendalam di tubuh Suner melonjak sangat cepat. Suner mengangkat kepalanya dan melihat api suci yang berkilauan di samping Xiao Yan merayap perlahan di sampingnya. Vitalitas dalam tubuh makhluk ini tampaknya telah terlalu banyak diserap oleh beberapa kekuatan, dan jejak terakhir asal-usulnya dilindungi oleh nyala api merah menyala. Api merah menyala ini seharusnya juga merupakan semacam api suci, tetapi yang terlihat hanyalah secercah api. Xiao Yan menatap bayangan Phoenix merah yang menjulang di dahan pohon Phoenix, dan perlahan membuka mulutnya. Semua situasi ini mengarah ke Pulau Phoenix. Kakak Xiao Yan, ayo kita lakukan. Setelah beberapa saat, Suner menarik napas dalam-dalam dan menatap Xiao Yan seperti sebuah obor. Ya, ledakan. Kobaran api berwarna kaca dan kobaran api keemasan menyembur dari keduanya secara bersamaan, dan lingkaran cahaya api yang menyilaukan menerangi lapangan dengan sangat megah. Di bawah perpaduan dua kekuatan tersebut, bibit pohon Sycamore ini, yang sudah sekarat dan hanya menyisakan jejak terakhir dari asalnya, justru mulai tumbuh perlahan seperti tunas bambu setelah hujan. Sisi, Wutong Yuan Miao bagaikan vampir rakus, tanpa henti menyerap api suci di tubuh Suner dan Xiao Yan untuk mengisi kembali nafas kehidupan yang dikonsumsinya, tetapi Suner tersentuh oleh segel reinkarnasi, sehingga di bawah permintaan yang tak ada habisnya, wajahnya menjadi pucat untuk sementara waktu, dan kekuatan di tubuhnya mulai menjadi tidak teratur. Napasnya juga menjadi aneh, jika terus seperti ini, aku khawatir itu akan sepenuhnya memicu segel reinkarnasi. Reinkarnasi dari 9 penguasa api agung, jika waktu tidak cukup untuk memicunya secara gegabah, saya khawatir bahkan sekarang Xiao Yan dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Suner, mundurlah. Xiao Yan buru-buru mendengus dingin, dan langsung menarik Suner menjauh. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Setelah Suner mundur,
gagak emas berkaki 5 itu bergegas ke sisi Suner, wajahnya pun sama jeleknya. Ledakan. Saat Xiaoyan meningkatkan kekuatannya, seluruh area tiba-tiba meledak dan menghilang, dan semua orang kembali ke dasar pohon bidang blok kristal yang berada jauh di dalam hutan. Namun, pada saat ini, setelah energi Xiaoyan dan Wutong Yuan Miao menyatu, fluktuasi energi yang sangat dahsyat terus meluap dari kedalaman hutan yang tertutup debu dengan blok kristal ini sebagai intinya. Nyala api berkilauan, nyala api merah menyala, dan napas kehidupan hijau yang terkandung di kedalaman bibit pohon Phoenix. Ketiga kekuatan mengerikan ini menyebar seperti badai kehancuran. Kemanapun mereka pergi, di kota Phoenix yang berdebu ini, balok-balok kristal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdengung, seolah-olah mereka memanggil sesuatu. Robek saja. Pria tua yang lemah itu memandang pemandangan ini dan mengangguk lega, lalu mengangkat tangannya ke puncak pohon platanus yang disegel kristal. Seketika itu, lorong hijau yang dipenuhi dengan larangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kehampaan itu terdistorsi, dan masih ada banyak sekali balok kristal yang berdebu, tetapi dunia di baliknya sangat menarik. Pintu masuk ke Pulau Phoenix muncul. Bing Sueyao di bawah tampak sangat gembira dan berseru kepada kerumunan. Sial, bibit pohon Sicamore ini masih menyerap kekuatanku dan tidak bisa melarikan diri. Melihat bahwa celah cahaya hijau di pohon platanus yang menghubungkan Pulau Phoenix semakin mengecil, Xiaoyan buru-buru ingin memutus sambungan itu secara sepihak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mencicit, suara Feng Ming yang tegas terdengar, dan posisi awal Xiaoyan langsung digantikan oleh Feng Qian. Xiaoyan, pergi. Keluarga Phoenix, saya serahkan kepada kalian. Setelah Feng Qian selesai berbicara, dia langsung menggunakan kekuatan reinkarnasinya yang berkelanjutan untuk menyuntikkan energi ke dalam bibit pohon wutong. Sekarang dia juga mengalami transformasi yang sangat halus dengan tindakan ini. Pergi. Melihat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia menarik Suner dan Bing Sueyao dengan tangan kiri dan kanannya, dan api suci berwarna kaca itu berhamburan keluar. Pulau raksasa yang melayang di langit itu bagaikan bangunan kuno yang tak pernah berubah, tanpa perubahan sedikit pun, namun semua orang yang melewatinya merasakannya, dan perasaan merinding menyebar dari tubuh. Pada saat itu, seberkas cahaya muncul di bawah pohon platanus di bawah, dan dalam beberapa kilatan, Xiaoyan dan ketiganya berhasil mencapai puncak pohon platanus dan tepi bawah Pulau Phoenix. Tepat saat mendekati dasar Pulau Phoenix, pulau besar itu terus-menerus diserbu oleh fluktuasi energi tak terlihat. Gelombang kejut yang sangat mengerikan menyapu, dan seluruh dunia dipenuhi dengan rasa takjub yang langka. Bahkan pulau yang disebut Pulau Phoenix ini pun diselimuti debu oleh bongkahan kristal merah yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Blok kristal merah itu juga dipenuhi kobaran api merah menyala, dan situasinya persis sama seperti di kota Phoenix di bawah. Di tepi Pulau Phoenix, terdapat tumpukan balok kristal merah menyala yang tebal dan besar. Balok-balok itu menyegel Pulau Phoenix seolah membentuk lapisan penghalang energi. Di bawah perlindungan kekuatan yang sangat kuat ini, jika bukan karena Xiaoyan dan yang lainnya memiliki bimbingan roh Indus, saya khawatir akan sulit bagi mereka yang telah mencapai 5 tingkat reinkarnasi untuk mematahkan belenggu ini. Pulau Phoenix adalah habitat dan inti dari keluarga Phoenix yang kuat. Jika dilihat dari sekeliling, luas pulau ini sangat besar, namun seluruhnya dipenuhi pegunungan tinggi dan puncak-puncak berbahaya. Jika dihitung dengan teliti, ternyata ada puluhan puncak kecil. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah 3 puncak yang berdiri di tengah Pulau Phoenix. Puncak-puncak berwarna merah darah. Di puncak gunung, terdapat pohon-pohon platanus yang bertengger di sekelilingnya. Selain itu, terdapat awan dan kabut sepanjang hari. Tampaknya ada beberapa makhluk purba raksasa yang tinggal di sana. Terlebih lagi, Pulau Phoenix ini juga ditutupi oleh balok-balok kristal yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya yang berbeda dari kota Phoenix di bawahnya. Ya, api merah di balok-balok kristal ini, entah itu kekuatan atau api, sangat dahsyat. Wow, kekuatan kehidupan yang lembut menyelimuti setiap orang, dengan mudah menembus belenggu energi, dan melangkah ke Pulau Phoenix. Betapa kayanya energi langit dan bumi. Mereka bertiga melayang di langit Pulau Phoenix bersama-sama, mata indah Bing Xiao terus berputar, dan telapak tangannya bergerak sesuka hati, dan gumpalan cairan merah menyala benar-benar jatuh langsung dari kehampaan. Di bawah pengaruh energi merah menyala,
tubuh Gagak Emas berkaki 5 dan yang lainnya mengeluarkan suara dengung yang sangat menyenangkan. Saudara Xiaoyan, aku belum menemukan jejak klan Phoenix yang kuat. Suner menggunakan segel reinkarnasi dan dengan cermat merasakannya, tetapi di seluruh pulau Phoenix yang luas itu, tidak ada jejak tubuh atau bahkan jejak klan Phoenix yang kuat. Saat ini, Pulau Phoenix hampir menjadi pulau yang kosong. Tidak ada aura tersembunyi atau keberadaan makhluk-makhluk kuat. Senior, Xiaoyan ragu-ragu mengarahkan pandangannya ke arah Gagak Emas berkaki 5. Gagak Emas berkaki 5 telah mengikuti Raja Api 9 Agung untuk masuk ke sini, jadi dia seharusnya tahu sedikit banyak. Tidak tahu, terakhir kali saya dan tuan saya datang ke tempat ini jauh lebih tidak mematikan. Gagak Emas berkaki 5 itu merasa sangat linglung untuk beberapa saat, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Datanglah ke puncak utama terlebih dahulu. Tanpa hambatan sama sekali, ketiganya dengan mudah sampai ke puncak 3 gunung utama berwarna merah darah terbesar di Pulau Phoenix. Puncak utama berupa lapangan melingkar yang datar, dan terdapat kabut merah darah di tengahnya dalam radius sekitar 100 meter, dan tidak ada hal lain di sekitarnya. Put puf puf. Begitu dia menginjakkan kaki di puncak utama Pulau Phoenix, detak jantung yang telah lama hilang kembali terdengar. Saudara Xiaoyan, Suner mengerutkan kening, tekanan kabut merah darah di depannya terlalu kuat. Tanah di sini, sepertinya agak mirip dengan habitat patriark klan Phoenix. Gagak Emas berkaki 5 tidak bergegas maju, tetapi memandang gunung dan tanah datar yang dipenuhi balok kristal berwarna darah, dan berkata dengan hikmat. Blok kristal berwarna merah darah itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan mendominasi. Dan api suci di dalam tubuhku gelisah, aku khawatir ini ada hubungannya dengan api suci. Tapi sejauh ini, aku hanya bisa menelan pil pahit. Xiaoyan mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Bing Xiao dan Suner untuk berdiri di tempat, dan membawa Gagak Emas berkaki 5 bersamanya, lalu berjalan menuju tengah selangkah demi selangkah. Tampaknya jaraknya hanya beberapa puluh langkah saja, tetapi ketika Xiaoyan mulai berjalan, setiap langkah yang diambilnya terasa seperti ada kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya yang menekannya. Wong berdengung. Pada saat yang sama, mata vertikal di antara alis Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan aura unik keluarga Xiao terpancar dari mata vertikal tersebut. Terobosan. Seketika itu juga, balok-balok kristal merah darah di tanah datar mulai bergetar, dan aura panas dan dahsyat benar-benar menembus dari balok-balok kristal tersebut. Wow, cahaya merah darah yang mengerikan meluap dari balok kristal, lalu meledak tanpa peringatan. Gelombang mengerikan yang menyesakkan bertubi-tubi menghantam Xiaoyan dan mereka bertiga dengan ganas. Gagak Emas, baju sirah kaca. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. 3 dengungan dingin terdengar bersamaan, dan tepat di atas ketiga tubuh itu, nyala api berkilauan, nyala api kemasan, dan energi berelemen es menyatu menjadi pemandangan baju zirah api yang sangat menakjubkan. Puff, di bawah serangan energi berwarna darah semacam ini, pertahanan yang mereka bertiga tampilkan bersama menjadi tidak berarti, seperti semut, dan seketika berubah menjadi bubuk lalu menghilang di sini. Sebuah kekuatan penghancur yang dahsyat langsung mengabaikan pertahanan semua orang, mencemooh hati mereka. Dan pergi, mundur. Xiaoyan terkejut, kecepatannya melonjak, dan dia meninggalkan gunung bersama mereka berdua. Tubuhnya terbenam di kehampaan di luar gunung, dan ekspresinya sangat serius. Energi berwarna merah darah merajalela, dan energi yang dahsyat dan panas itu benar-benar membuat gunung ini menjadi sangat redup. Robek saja. Dengan menyebarnya energi ini, pegunungan dan dataran di hadapan saya tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus. Tanah yang awalnya dikelilingi oleh balok-balok kristal itu kini berkilauan dengan pola-pola merah kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut berwarna darah di tengahnya perlahan beriak. Suner, hati-hati. Gagak Emas berkaki 5 senior, kami. Sebelum Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya, semburan energi berwarna merah darah yang sangat kuat menyebar, dan kengeriannya tidak kalah dahsyatnya dengan Gagak Emas berkaki 5 pada puncak kekuatannya. Lihat, Gagak Emas berkaki 5 itu memandang ke arah tengah gunung. Setelah mengikuti petunjuk tersebut, wajah semua orang tampak terkejut, dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan tatapan tak percaya. Puncak gunung ini sebenarnya adalah sebuah formasi. Jumlah pola formasi yang dipancarkan dari blok kristal kuno berwarna darah itu
Bahkan Xiaoyan masa kini pun merasa malu. Kekuatan formasi dengan harga seperti ini memang agak mengerikan. Jika dilihat di sepanjang inti formasi kristal berwarna darah, terdapat lingkaran darah berwarna merah darah, bahkan agak menyeramkan, yang mengandung sentuhan aura terkuat yang melampaui langit dan bumi. Xiaoyan dan yang lainnya melirik ke masa lalu, dan hanya bisa melihat samar-samar sosok yang mengancam di dalamnya. Tubuh gagak emas berkaki 5 dan Bing Xiao tiba-tiba bergetar, dan keduanya menatap energi yang bergejolak hebat di lingkaran darah, dan sesaat kemudian mereka kehilangan suara Patriark Klan Phoenix. Feng Luanyi, sang kepala keluarga Phoenix, Xiaoyan dan Suner berseru bersamaan, memandang pemandangan di depan mereka, perasaan haru memenuhi hati mereka. Setelah beberapa saat, api suci menyembur keluar dari tubuh mereka tanpa terkendali, membentuk penghalang energi yang sangat kuat di depan tubuh mereka, sambil dengan waspada mengawasi energi berwarna darah dalam formasi tersebut. Energi berwarna merah darah itu bergulir, dan setelah beberapa saat, gelombangnya berhenti, memungkinkan bagian dalam ruang formasi kembali ke penampilan normalnya. Pada saat yang sama, kabut darah aneh di inti formasi secara bertahap menghilang, dan sesosok muncul di dalamnya, yang terdiam di sana. Di tengah susunan yang dibentuk oleh blok kristal merah darah, terdapat sebuah singgasana. Singgasana itu penuh dengan 5 warna. Berbagai macam burung dan binatang aneh diukir di tepinya. Sangat spiritual dan tampak megah. Ia adalah seorang wanita dengan rambut sehalus kapas, mengenakan hiasan rambut dan mahkota yang sangat halus di kepalanya, dan ia berpakaian merah terang, dan warna jubahnya sepekat darah manusia. Hal yang paling mencolok adalah di atas kepala wanita ini, bayangan Phoenix seukuran tamparan diam-diam tertidur, dengan nyala api merah menyala di tubuhnya yang tidak akan pernah padam. Fluktuasi semacam itu membuat kekosongan di sini terdistorsi, ditambah dengan pengaruh Xiaoyan dan lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah Sheng Yan. Api suci. Api suci ke-9 dalam daftar api suci, api Phoenix Nirvana. Melihat pemandangan ini, rasa terkejut yang telah lama hilang kembali menyelimuti hati Xiaoyan, dan dia hampir saja berbicara tanpa berpikir panjang. Ledakan. Tanpa terkendali, Samsara Yin menggerakkan tubuh Suner sedikit demi sedikit menuju formasi dan mendekati masa lalu. Saudara Xiaoyan, aku baik-baik saja. Ini tampaknya merupakan kesadaran di dalam segel reinkarnasi. Melihat Xiaoyan langsung mengabaikan serbuan energi formasi dan yang mengelilingi tubuhnya yang rapuh, Suner menjelaskan. Aku dan kamu bersama. Xiaoyan berkata sambil tersenyum tipis, memeluk Suner dan berjalan selangkah demi selangkah menuju singgasana di tengah formasi. Puff! Tepat ketika mereka berada puluhan meter dari singgasana, sebuah penghalang tak terlihat memisahkan kedua sosok itu. SSSTTT. Api keemasan samsara menyebar, dan lapisan-lapisan balok kristal berwarna darah yang kedap udara segera muncul di hadapan mereka. Balok-balok kristal ini sepenuhnya membungkus dan menyegel sosok di tempat singgasana itu berada. Inilah kekuatan api suci. Hingga saat ini, keterkejutan gagak emas berkaki 5 mereda, lalu berjalan menuju tengah selangkah demi selangkah. Pria ini memang benar-benar patriark klan Phoenix, dan api di atas kepalanya juga milik api suci. Namun, balok kristal merah darah di sekelilingnya adalah balok kristal istimewa yang mengandung reinkarnasi. Bahkan dengan kekuatan kita, begitu kau menyentuhnya, aku khawatir akhirnya akan sangat mengerikan. Kita hanya bisa. Tepat setelah gagak emas berkaki 5 selesai berbicara, api menyembur ke mata Xiaoyan, dan kemudian kekuatan jiwa yang agung menyerbu keluar, langsung menyerap semua sosok di singgasana bagian dalam. Tubuh wanita yang mungil dan halus itu memancarkan aroma yang lembut, dan rambut panjangnya yang terurai dalam 5 warna tampak memiliki daya tarik tersendiri, serta dipadukan dengan sosoknya yang tinggi dan anggun, membentuk lekuk tubuh yang menawan. Secara tak terlihat, terdapat aura menakutkan dari konfrontasi dengan ruang langit dan bumi, dan dikombinasikan dengan status tertinggi, hal itu cukup untuk membuat kekuatan terkuat sekalipun mundur. Di samping singgasana ini, terdapat total 9 bayangan Phoenix yang diselimuti balok kristal, merayap diam-diam ke 9 arah, seolah melindungi dan menakuti Kaisar Phoenix, dan ruang interior ini sepenuhnya dikelilingi oleh balok kristal merah darah, sehingga mustahil untuk mendekat. Dia adalah putri paling berprestasi dari keluarga Phoenix. Dibandingkan dengan Dewi Yaoji, kekuatannya hampir sama. Pada saat itu,
Gagak emas berkaki 5 berdiri di atas mereka berdua, nyala api keemasan yang lembut dan nyala api di antara alis Suner mulai menyala, dan sentuhan yang familiar terpancar dari dalam balok kristal. Pada akhir bencana 1000 besar, pasukan suku jahat dari luar wilayah mundur, tetapi masih ada sejumlah kecil orang kuat dari luar wilayah yang tersisa di tepi dunia 1000 besar. Sang guru menawarkan diri untuk menjaga perbatasan dunia luar untuk mengusir mereka. Tetapi kekuatan musuh sangat besar, dan sang guru sayangnya terluka. Tepat ketika sang guru dalam bahaya, Feng Luanyi muncul sendirian, mengusir dunia luar dan menyelamatkan sang guru. Setelah kejadian itu berlalu, guru menerima kabar bahwa Feng Luanyi dipenjara oleh keluarga Phoenix tak lama kemudian, dan membawaku ke keluarga Phoenix. Sangat disayangkan bahwa orang-orang kuat dari keluarga Phoenix berkumpul di awal, tetapi pada akhirnya mereka dipaksa keluar dari Pulau Phoenix oleh instrumen Phoenix. Gagak emas berkaki 5 memandang pemandangan di depannya dan menjelaskan setiap detail dari ingatannya. Setelah itu, Guru Jiu Xuan Huo senior sendiri menjadi lemah dan terlibat dalam arus ruang dan waktu yang bergejolak. Pada akhirnya, ia diselamatkan oleh leluhur kuno kita dan dibawa kembali ke klan kuno untuk berkultivasi. Guru Jiu Xuan Huo sendiri terguncang terlalu hebat. Api suci disegel di tanah suci klan kita, dan terperangkap dalam reinkarnasi. Suner mengikuti kata-kata gagak emas berkaki 5. Tapi apa yang terjadi pada Guru Jiu Xuan Huo senior di klan Phoenix? Mengapa kedua pihak memprovokasi perkelahian? Xiaoyan tak berdaya dan hanya bisa mengangguk diam-diam. Tidak tahu, mari kita lakukan. Hanya dengan memperoleh sebagian kekuatan api Phoenix Nirvana kita dapat bekerja sama dengan kekuatan senjata ilahi untuk sepenuhnya menekan segel samsara yang tersentuh. Jika tidak, siksaan yang akan dihadapi Nyonya Rumah akan terlalu menyakitkan. Pergi. Api berwarna kaca dan api keemasan menyala bersamaan, lalu Xiaoyan meraih telapak tangan Suner dan melangkah dengan sangat berat menuju bagian dalam yang disegel oleh balok kristal. Kekuatan api suci itu masih terasa, menyebabkan Xiaoyan dan tubuh mereka menyatu ke dalam balok kristal sedikit demi sedikit, lalu mendekati singgasana. Kutu, keringat menetes tanpa terkendali, dan perasaan bahwa satu langkah salah akan berakibat fatal selalu mengejutkan mereka berdua. Tidak cukup, meskipun aku dilindungi oleh api suci, aku bisa mendekat dan mengeluarkan api suci itu. Tapi itu belum cukup, jadi Xiaoyan membungkus api suci itu sedikit di telapak tangannya. Lalu ujung jarinya menghancurkan balok kristal merah darah itu hingga keluar dari sebuah saluran. Sisi, suara tajam itu menusuk jiwa Xiaoyan, tetapi betapapun besarnya tekanan yang dilepaskan oleh tahta batin dan 9 bayangan Phoenix, Xiaoyan tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Saudara Xiaoyan, cukup sudah. Tubuh Suner yang halus mulai gemetar. Rupanya, saat menghadapi 9 bayangan Phoenix yang menjaga tahta, rasa tak berdaya muncul. Di sisi lain, pipi Xiaoyan dipenuhi kerutan yang sangat mencolok. Jangan khawatir, dia mengangkat telapak tangannya, nyala api yang berkilauan berubah menjadi cairan yang indah, dan telapak tangan yang melingkari Xiaoyan dengan lembut menghancurkan balok kristal di depannya. Xiaoyan tanpa lelah menghancurkan jalan sempit menuju kehampaan blok kristal agar mereka berdua bisa memasuki tepi singgasana, dan banyak blok kristal merah darah jatuh di kulit Xiaoyan, disertai rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Keengganan semacam itu, bahkan Xiaoyan saat ini pun tak bisa menahan diri untuk menghela napas, tetapi kekuatan itu melekat pada kulit Xiaoyan dan tidak akan hilang dalam waktu lama. Hanya saja, Xiaoyan saat ini jelas tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini, matanya memerah, dan telapak tangannya terus melambai untuk menyapu balok-balok kristal itu. Sebuah lorong yang dipenuhi balok-balok kristal merah darah sebenarnya dihancurkan oleh Xiaoyan, dan langsung terhubung ke bagian bawah singgasana Feng Luanyi dan Seng Yan. Suner, kemarilah cepat, hidupkan segel reinkarnasi, dan picu resonansi kekuatan keduanya. Aku akan menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan untuk menelusuri jejak asal mula api Phoenix Nirvana dan membantumu mengendalikan reinkarnasi sepenuhnya. Mata Xiaoyan memerah, dan dia dengan paksa menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pecahan balok kristal di sekitarnya, yang berubah menjadi energi ganas yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di kulitnya. Wow, api merah menyala itu bagaikan gelombang energi yang menghancurkan langit dan bumi. Api itu baru saja muncul, dan tiba-tiba gelombang laut dahsyat menerjang saluran kristal di sini.
Senior, Bing Sueyao di belakangnya menggertakkan giginya, tubuhnya menyatu dengan kekuatan itu pada saat yang bersamaan. Bing Feng merentangkan sayapnya sedikit demi sedikit, dan kabut putih yang sangat dingin memenuhi udara, melemahkan kekuatan Nirvana Feng Yan sedikit demi sedikit. Dengan indera penciuman Bing Sueyao, dia secara alami menemukan bahwa 9 Phoenix di depannya dan Feng Luanyi, patriark klan Phoenix yang pernah menyelamatkannya, tidak sepenuhnya jatuh. Mereka berada dalam situasi yang sangat genting. Ini agak seperti tertidur di masa lalu. Setelah terbangun, entah itu kekuatan atau prestise, di dunia yang luas ini, seharusnya berada di antara yang teratas. Suner, ayo kita mulai. Aku akan berada di sini untuk melindungimu sampai segel reinkarnasimu benar-benar stabil. Api suci merah menyala yang dahsyat perlahan melayang di depan Suner, dan tekanan agung memenuhi udara. Tetapi betapapun agungnya kekuatan api Phoenix Nirwana ini, itu adalah gabungan kekuatan dari dua pengendali api suci. Yang bisa mereka lakukan hanyalah diam. Jangan khawatir, nak, ibu akan melindunginya. Pada saat itu, gagak emas berkaki 5 juga menyingkirkan aura kekerasan dan penghinaan lainnya, dan dengan tenang berdiri di pundak Suner. Hanya dengan menstabilkan segel reinkarnasi, ada kemungkinan untuk pergi ke Laut Samsara untuk membangkitkan penguasa 9 api mendalam di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada segel reinkarnasi, saya khawatir peluang bagi 9 untuk membangkitkan penguasa api mendalam akan sangat kecil. Ledakan, api suci merah menyala berkobar di sekitar tubuh Suner, menyelimutinya dengan balok-balok kristal. Bersama dengan kekuatan segel reinkarnasi, perpaduan kekuatan yang luar biasa terjadi untuk sementara waktu. Kekuatan-kekuatan ini berguna bagimu, manfaatkan kesempatan ini untuk menyerapnya. Sampai Suner benar-benar tenang, Bing Sueyaoyu yang berada di sampingnya melambaikan tangannya, langsung memancarkan kabut putih untuk melindungi Xiaoyan. Anda, alis Xiaoyan berkerut, karena saluran blok kristal di tubuhnya telah lama terkikis oleh kekuatan dahsyat, dan menjadi berlubang-lubang. Bang bang bang, dengan munculnya kabut dingin aneh Bing Xiao, serangkaian perubahan aneh terjadi pada tubuh Xiaoyan. Yang pertama adalah energi berwarna darah yang melekat pada blok kristal merah darah di kulitnya. Energi dahsyat di dalamnya sebenarnya menghilang di bawah pengaruh kabut dingin, dan perlahan berubah menjadi cairan merah darah yang sangat murni. Perasaan itu seperti kabut dingin yang sepenuhnya menghilangkan faktor kekerasan dalam energi berwarna merah darah. Para pelayat atribut es memiliki kekuatan yang sangat menakutkan setelah mencapai tingkat reinkarnasi. Jika mereka tumbuh dewasa di masa depan, kekuatan semacam itu dapat dipelajari dari seluruh dunia. Di dalam cairan berwarna darah itu, terdapat kekuatan agung yang tak tertandingi, seolah memiliki spiritualitas, dan terus mengalir perlahan dari kulit, jantung, dan bagian tubuh Xiaoyan lainnya. Dengan mengalirnya cairan ini, Xiaoyan terkejut mendapati bahwa tubuhnya telah pulih sedikit demi sedikit. Bahkan ada sentuhan kebangkitan kembali di dalamnya. Nirvana Feng Yan memiliki efek nirvana, meskipun ini hanya sebagian dari kekuatan api suci, tetapi kekuatanmu sendiri sangat dahsyat, ditambah dengan banyaknya api suci di tubuhmu, wajar jika kamu berada dalam situasi ini. Mata indah Bing Xiao tertuju pada saluran kristal di depan wanita yang bersemayam di singgasana, dan rasa hormatnya sangat mendalam. Anda, Xiaoyan tampaknya menyadari hal itu dan untuk sementara menekan kekuatan-kekuatan tersebut. Aku sudah mengetahui takdirku, terimalah secepat mungkin. Setelah Bing Sueyao selesai berbicara, tubuh Bing Feng di sampingnya langsung membengkak, dan kristal es kecil melayang keluar dari tubuhnya, sedikit menurunkan suhu di Pulau Phoenix. Dia telah menunjukkan pendiriannya melalui tindakannya, dan dia akan melindunginya lagi. Sesaat kemudian, Bing Xiao dan Bing Feng berubah menjadi patung es bersama-sama, berdiri di puncak gunung formasi ini, mata mereka dipenuhi dengan kerendahan hati yang mendalam saat memandang wanita di atas tahta. Xiaoyan menghela napas pelan, menyaksikan Suner memasuki tahap kultivasi. Bing Sueyao pun perlahan berubah menjadi patung es dan memulai kultivasinya sendiri. Meskipun untuk sementara waktu dia tidak memahami efek magis dari cairan merah darah ini, Xiaoyan tidak sengaja mengendalikannya, sehingga cairan ini terus mengalir di dalam tubuhnya. Setiap kali aliran air itu mengalir, Xiaoyan merasa bahagia baik secara fisik maupun mental, dan bahkan Xiaoyan merasa bahwa kulit dan kekuatan tubuhnya seolah meningkat sedikit demi sedikit. Karena itu masalahnya, cobalah,
bisakah kamu melepaskan diri dari belenggu yang ada saat ini? Setelah beberapa saat, gas keruh muncul di mata Xiaoyan yang dalam, lalu api suci berwarna kaca menyelimuti tubuhnya dan mulai menghancurkan balok-balok kristal merah darah secara terus-menerus. SSSTTT. Menyusul tindakan Xiaoyan, 9 bayangan Phoenix yang tertutup debu dan merayap di samping singgasana tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dan menakutkan. Fluktuasi itu seperti lubang hitam, dan ketika pertama kali muncul, ia hampir membunuh Xiaoyan. Fluktuasi yang mengerikan itu menyebabkan darah Xiaoyan membeku dalam sekejap, dan rasa takut yang mencekam muncul secara spontan. Ya, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan balok kristal merah darah itu. Balok kristal itu hancur berkeping-keping, dan genangan cairan berwarna darah mengalir di tubuhnya. Dia menyadari gerakan ini dan buru-buru mendongak. Namun, kekuatan lubang hitam itu tidak menimbulkan badai apapun, karena jari-jari tangan Qianying Jade yang berlabuh di singgasana menyentuh dengan ringan, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Seolah-olah wanita di atas tahta dapat bergerak sesuka hati, dunia ini pun dapat dihancurkan sesuka hati. Ini terlalu kuat, kekuatan sebesar apa yang dibutuhkan untuk ini? Tidak peduli, merasakan aliran cairan merah darah yang terus-menerus, mereka tampak sedang menempa dan membersihkan tubuhnya, tetapi Xiaoyan penuh dengan energi. Namun, Xiaoyan tentu saja tidak menyadari tindakan 9 bayangan Phoenix barusan, karena balok kristal yang mengelilingi singgasana adalah Yanjing Phoenix yang terkait dengan api Phoenix Nirvana. Efeknya sungguh luar biasa, dan efek ajaib dari Nirvana. Jumlah Feng Yanjing yang mengelilingi Feng Luanyi sangat banyak, tetapi kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dari seluruh dunia. Sayang sekali keluarga Phoenix sekarang dalam keadaan lemah. Jika tidak, langkah Xiaoyan pasti akan dikepung dan dibunuh oleh keluarga Phoenix yang kuat. Anda harus tahu bahwa Feng Yanjing hanya dapat dinikmati oleh raja keluarga Phoenix dan beberapa tetua tertinggi. Orang luar di wilayah ini telah secara langsung memaksa memurnikan sepertiga dari hal paling berharga di keluarga Phoenix. Setelah beristirahat, Xiaoyan memejamkan mata dan mengendalikan kekuatan-kekuatan itu untuk terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, siklus reinkarnasi yang sebelumnya stagnan mulai berputar perlahan. Setelah reinkarnasi, persegi itu menjadi satu putaran. Saya harap ini sesuai dengan harapan. Xiaoyan bergumam, lalu mulai menutup matanya untuk mengendalikan banyak kekuatan di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, di atas kesunyian mencekam Pulau Phoenix, tampak ada kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan dan perlahan berkumpul di sini.